Ada sebuah kalimat dari Roh Kudus yang merema di dalam hati ini, fight the good fight of faith. Bertekunlah dalam perlombaan iman yang diharuskan bagimu. Bapa, kami telah mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang lalu. Kami masuki tahun ini, meskipun ada banyak hal yang kami belum terlalu mengerti, tapi hati kami beriman kepada Tuhan tanpa melihat. Ini cetusan iman kami percaya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami belum mengaku kalah, kami tak akan pernah menyerah. Perjuangan kami masih panjang dan Yesus beserta dengan kami, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Kami percaya ya Tuhan dan teguh hati kami karena firman Tuhan berkata di kitab Yesaya, bagi mereka yang hatinya teguh, Kau sediakan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami tidak tunggu dulu hidup tenang punya segala sesuatu, baru kami ini kuat imannya. Kami teguhkan hati dulu, maka segala sesuatu akan Tuhan tolong dan sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan iman daripada jemaat Gereja Mawar Syaron, baik yang di sini maupun yang live streaming di mana-mana, agar kami menghadapi tahun ini dengan optimis dan penuh pengharapan. Ajar kami berjalan dengan benar dan berkenan kepada Allah. Sampaikan sabdamu, kami dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, kami ingin membuka telinga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih shalom satu sama lain. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan shalom kepada semua Anda, termasuk yang tidak bisa ada di ruangan ini, di overflow juga banyak. Ya, silakan multimedia kalau mau tayangkan orang-orang di sana, ya kita kasih dada-dada sama mereka. Ini yang di chapel, ini yang di mana ya? Kolam baptisan, ini yang di lobby, di lorong. Lalu semua ini saudara-saudara kita, mereka nggak bisa masuk di sini, tapi sama-sama dicinta Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Hai. Puji Tuhan. Oke, senang sekali. Happy New Year. Happy New Year, tanggal 11. Ya, tetap Happy New Year, masih new. Dan tahun lalu penuh dengan gejolak. Siapa sangka terjadi kecelakaan pesawat, ada jemaat-jemaat kita di dalamnya. Selamanya hati ini tak akan pernah terisi, karena orang-orang ini berharga buat kami. Dan bahkan saya dan istri dan anak-anak tadinya sudah beli tiket pesawat maupun untuk liburan, hotel semuanya. Kami batal pergi, hangus semua karena kami merasa gak tega untuk meninggalkan. Sedangkan teman-teman yang di luar sana saya dengar juga semuanya banyak yang kepikiran, tapi kami beritahu lewat telepon juga pada orang yang kami kenal, kalau yang bisa berlibur, berlibur sana. Sampai hari ini kami belum sempat berlibur, saya dan istri dan anak-anak saya. Hati ini gak akan pernah terisi, karena mereka adalah orang-orang yang berharga buat kami. Ketika saya baca manifest nama-nama penumpang, waktu udah lagi di Juanda, saya lihat beberapa, termasuk waktu saya lihat ada anak AOG di dalamnya, saya langsung menangis, saya gak tahan. Tapi ya sudah, mereka bukanlah masa lalu kita, selamanya ada di dada. Dan Anda bersama dengan Tuhan. Saya bahkan sudah buat satu lukisan di bawah, nanti Anda bisa enjoy. Sebuah pernyataan bahwa setiap jemaat kami itu berharga bagi kami. Tidak ada satupun yang hanyalah sebuah angka meskipun jumlah jemaat 20-an ribu. Hilang satu aja akan kami cari dan kangen nih sampai selamanya. Nanti mungkin Anda bisa enjoy di bawah nanti. Sebuah pernyataan betapa berharganya setiap jemaat. Nah, namun demikian kita harus move on, move forward. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Dan saya janji dengan Anda, pasti ada banyak hal lagi yang akan kita tidak ngerti di hari esok. Karena itu kita perlu bergantung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sekalipun demikian, penting sekali untuk mata itu mengarah ke depan. Karena Tuhan masih belum selesai. Tuhan tidak berbohong dan berdusta, rencananya damai sejahtera, yang percaya katakan amin. Dan penuh dengan pengharapan sedang menanti kita. Ya, kita masih ada banyak di depan yang harus kita selesaikan. Jangan menyerah, jangan give up, jangan goyah iman ini. Meskipun ada banyak rintangan, setelah apa yang terjadi dengan AirAsia, lalu gak lama setelah itu kita dapat ancaman dari ISIS segala. Bahkan konsulat Amerika
memberikan peringatan pada warganya jangan ke kota pahlawan. Bahkan diperingatkan juga agar kepolisian dan aparat tentara menjaga betul-betul kota ini. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan tahun lalu sebelum semua kejadian ini, kami cetuskan untuk kita berpuasa massal. Satu-satunya ibadah yang saya lupa umumkan, kelewatan, yaitu kebaktian 2 untuk puasa. Jadi Anda maaf karena keteledoran saya, Anda merugi kurang lebih sudah 3-4 hari dari tanggal 7 bukan? Tapi belum telat, masih ada 16 hari untuk Anda ikut puasa raya, ambil bukletnya di bawah. Tulisannya kerendahan hati mendahului kehormatan. Seruan puasa 21 hari seperti Daniel, peperangan rohani. Kita harus berdoa, bukan hanya untuk urusan pribadi, kita harus berdoa untuk kota kita agar diluputkan. Hingga hari ini adem ayem saja, Surabaya tentram, tidak ada aksi teror apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Malah justru siapa sangka tembak-tembakan terjadi di Prancis, benar-benar kasihan. Kita harus berdoa bagi gereja-gereja Eropa untuk bangkit. Amin Bapak Ibu Saudara. Maafkan saya lupa beritahu Anda kelewatan 4 hari jika Anda tidak tahu ada puasa raya. Anda bisa mulai puasa besok Senin. Ya, siang ini silahkan ciak-ciaan, nggak apa-apa. Nah, tidak kebetulan kita sudah puasa. Karena saya rasakan seperti ada dorongan. Tahun ini bukan mengadakan breakfast with God, kita membawa persembahan begitu di hari Senin pagi buta. Bukan good morning Holy Spirit, menyapa Tuhan pagi-pagi kita datang bersama. Tetapi puasa di rumah-rumah, di kehidupan kita masing-masing, tempat kerja kita serentak. Meskipun tidak bisa dimonitor siapa yang ikut, siapa yang tidak. Saya yakin jemaat ini sudah dewasa lah. Dan kita puasa itu untuk apa? Saya nggak ngerti awal mula kita digerakkan itu. Tetapi ternyata kita mengerti sekarang, memahami. Tuhan mau membawa kita increase. Tuhan mau supaya kita diberi keamanan. Ayo ikut puasa sama-sama, kita berdoa. Kebaktian pertama tadi, khotbah saya berjudul puasa untuk apa yang belum terjadi. Saya nggak bisa ulang lagi, khotbah saya beda-beda hari ini. Anda bisa dengarkan, Anda bisa beli rekamannya di bawah, butuh untuk dengarkan yang mau sungguh-sungguh puasa. Karena puasa tidak sekedar lapar perut. Saya jelaskan benefit daripada puasa atau keuntungannya untuk kehidupan pribadi, untuk dunia usaha kita, untuk keluarga kita. Saya jelaskan di sana sejelas-jelasnya, secara detail. Bagaimana puasa akan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Dan mempersiapkan kita untuk hari esok penuh kemenangan. Saya nggak ulang ya. Dengar sendiri di kebaktian 1 tadi. Yang live streaming juga bisa pesan yang di pusat kebaktian jam 7 pagi. Kebaktian kedua ini, saya mau bicara tentang hal yang lain. Tapi sebelumnya, bicara tentang melihat ke depan, ada banyak hal yang kita antisipasi di depan kita. Kita harus banyak berdoa. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan, ya, berlari-lari pada tujuan untuk mahkota kemenangan. Di depan sana masih banyak yang harus kita kerjakan. Hari-hari ini saya puasa agar 1000 gereja lokal itu terjadi. Agar berdiri. Saya sangat bergairah untuk di Papua ada gereja Mawar Sharon. Sudah ada beberapa perintisan tapinya. Saya excited sekali, bergairah, saya berpuasa untuk di Indonesia kita melihat 1 juta murid. Biarin orang mau aniaya kita atau apa, kita harus maju dengan Tuhan Yesus. Saya ingin melihat kebangunan rohani, karena itu saya berpuasa. Agar supaya kebangunan rohani terjadi, ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk itu. Dan ada banyak hal yang kita antisipasi di depan sana. Tanggal 15 besok berapa hari lagi kami akan pergi ke Shanghai. Pertama kali menginjakkan kaki di Shanghai dan Hangzhou. Pertama kali menginjakkan kaki bukan sebagai turis tapi sebagai misionaris. Kalau ke China saya sudah pernah. Tapi dulu urusan jalan-jalan. Sekarang ini untuk urusan Injil. Untuk pertama kali doakan kami ya. Doakan. Doakan para gembala-gembala Mawar Sharon dari Sabang sampai Merauke. Yang pegang dari Medan sampai Papua. Doain satu-satu, kan ada itu daftarnya. Satelit-satelit kita di halaman belakang. Bukan hanya informasi jam kebaktian, alamat, dan nomor telepon. Harusnya itu menginspirasi hati setiap orang yang puasa untuk mendoakan pahlawan-pahlawan kita yang ada di garis depan. Yang memenangkan jiwa di kota-kota. Menciptakan masa depan yang lebih indah. Lebih rohani, lebih bersih buat anak-anak dan cucu-cucu kita suatu hari di Indonesia. Doain mereka.
Jangan lupa doain kami juga. Saya seringkali pergi lebih jauh sekalipun tidak menetap kembali ke Surabaya. Kaki saya biasanya jauh lebih daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya sudah masuk ke China, berapa hari lagi butuh doa Anda. Bukan supaya aman, saya nggak peduli keamanan saya. Tapi supaya Injil diberitakan. Doakan supaya terjadi keberhasilan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada apa lagi yang kita bisa antisipasi? Tanggal 7, catat baik-baik. Tanggal 7 bulan ini, hari Sabtu. Anda bisa lihat di warta sendiri ada Cancer Free Day. Oh iya, di bulan ini, bulan 2 maksudnya ya. Bulan Februari. Saya memang agak lebih maju dari yang lainnya. Saya sudah di Februari, Anda di mana? Ini nggak mau ngaku salah namanya. Terima kasih diingatkan. 7 Februari sebagai bentuk kepedulian Gereja Mawar Sharon, kita mengadakan Cancer Free Day. Karena memang dunia lagi merayakan hari bebas kanker sedunia, hari kanker sedunia. Hari apa ya? Cancer Day, ya, Global Cancer Day. Dan untuk mendukung mereka yang menderita penyakit ini. Nah, kita juga mau pakai momentum ini untuk menunjukkan kepedulian. Meskipun saya tidak pungkiri, ada juga jemaat kita yang sudah meninggal dunia, dipanggil Tuhan, dan mengalami kanker di masa-masa akhir hidupnya. Saya nggak bisa mengerti, tetapi saya nggak mau menyerah. Sekalipun sudah ada yang meninggal dunia, itu bukan kegagalan. Tugas kita adalah terus fight, the good fight of faith. Terus bertekun dalam perlombaan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pernah cetuskan, entah Anda ingat atau tidak, dan cetusan itu adalah iman yang tidak akan digoyahkan. Bahwa Gereja Mawar Sharon ingin berdoa untuk menjadi gereja yang bebas kanker bagi jemaat-jemaatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya berdoa, di sini ada radioterapinya Tuhan. Di sini ada Tuhan terapinya di sini. Jemaat yang di tempat ini dibebaskan dari penyakit-penyakit yang demikian. Sekalipun ada yang meninggal, masih ada yang meninggal. Tapi juga tidak sedikit yang kami lihat mujizat telah terjadi. Nanti di dalam Cancer Day ini akan ada survivors, mereka yang selamat dari kanker. Dengan senyumnya yang lebar nanti ada tagnya tulisannya, I survive cancer. Nanti yang akan melayani juga di dalam acara ini. Bukan hanya orang-orang yang memberi kesaksian, bukan hanya seorang pengkhotbah, saya akan khotbah. Tapi acara ini didukung oleh dokter-dokter terbaik di dalam dunia medis, dokter-dokter yang paling dikenal di area bidangnya dari Singapura mendukung acara ini. Mereka akan datang memberikan konsultasi kepada orang-orang yang hadir. Ya, konsultasi dan memberikan dukungan agar memberikan kekuatan bahwa orang-orang yang menderita penyakit apapun bisa disembuhkan, ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pastikan Anda juga mengikuti itu. Kalau bagi orang-orang yang menderita sendiri, keluarga penderita atau mereka yang sudah lolos dari masalah ini. Bisa datang, bisa ajak teman-teman keluarga Anda yang bersangkutan. Anda siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Saya mau bicara soal menjalankan talenta. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal 25. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14. Ya, sudah temukan? Saya baca ayat 14 terlebih dahulu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berhenti di sana. Saya bahas ayat 14. Hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, dia panggil pegawainya, mempercayakan hartanya. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalankan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, ada orang yang punya bakat lebih, ada yang bakatnya lebih sedikit. Setiap talenta tak tersisa, kita harus mengakui berasal dari Tuhan datangnya. Tahun ini adalah tahun di mana kita mengakhiri tahun lalu dan mengakhiri tahun ini dengan kerendahan hati. Pakai puasa lagi. Tujuannya adalah pertama-tama untuk mengakui
bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Kalau kita punya sesuatu, itu dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau ada orang bisa nyanyi, itu suaranya diberi, sekalipun dia harus latihan. Sebab ada orang yang bisa latihan, tidak bisa nyanyi seperti orang-orang tertentu. Ada orang yang bisa nari, tapi gak hanya sekedar di dunia bidang seni. Talenta bicara lebih luas daripada hanya bagi seniman. Setiap manusia hidup lahir di dunia ini punya talenta dari Tuhan. Minimal paling tidak salah satu talenta yang saya sebut di sini adalah time is money, kata dunia. Itu roh duniawi, time is money. Waktu adalah uang. Tahukah Anda bahwa waktu adalah talenta dari Tuhan? Karena talenta di sini tidak sama dengan bahasa Indonesia talenta yang artinya bakat. Talenta di sini adalah uang. Dia meninggalkan perak. Talenta di sini one talent, satu talenta di sini sama dengan sejumlah uang di zaman dulu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan bakat, ini bicara tentang kepercayaan. Dan kalau bicara tentang kepercayaan, bukan hanya harta, nafas Anda pun kepercayaan loh. Tanya sama orang yang divonis hidup cuman tinggal berapa bulan. Baru tahun yang lalu penutupan tahun indah, ketika saya lihat orang Jepang yang harusnya sudah meninggal dunia, tidak sampai hari Natal tahun baru bisa lolos hari ini. Dan rumah sakit pun tidak menemukan kembali satu tetes pun sel kanker di tubuhnya. Padahal dia sudah tinggal berapa minggu ketika bertemu dengan kami itu usianya. Look at that. Dia dapat kepercayaan. Nafas kita aja kepercayaan. Mari kita memulai tahun 2015 dengan benar. Dengan mengakui yang maha kuasa di atas kita. Seperti yang saya katakan penutupan tahun kemarin. Selama manusia masih bisa mati, jangan pernah menyombongkan diri. Semua talenta itu dari Tuhan. Jadi kita gak berhak untuk mengiri dengan orang lain. Kita gak berhak untuk sombong dan kita gak berhak untuk minder. Karena talenta itu datang dari Tuhan. Ada orang yang hidupnya lebih lama, ada yang lebih pendek. Bukan kuantitasnya. Ingat pada waktu kita tim drama mengadakan acara di sini, Jumat Agung kalau nggak salah. Ketika itu tahun sekian kesekian kita angkat kehidupan nyata salah satu jemaat kita dengan NIJ-nya. Yang anak muda meninggal kena kanker itu loh. Tapi lihat bagaimana dia belum meninggal, dia selesaikan hutang kredit cardnya, dia simpan, malah bisa menyimpan uang untuk mamanya. Lihat itu, dan dia tersenyum. Yang saya ketemu di HCOS, saya sendiri ketemu berapa hari, 1 atau 2 hari sebelum beliau meninggal dunia, anak Pro M itu dengan senyum berkata, "Ko Philip, puji Tuhan." Saya masih ingat dengan nafasnya kelihatan embun berada di apa namanya ini? Infusnya. Mungkin hidupnya lebih pendek daripada hidup sebagian besar, hidup kita semua, kita sekarang masih ada di sini. Tapi mungkin hidupnya lebih berarti loh. Jangan iri dengan orang yang hidupnya lebih panjang. Urusi hidupmu sendiri. Mulai tahun ini dengan benar. Berpuasalah. Puasa itu bukan gak makan. Itu adalah tindakannya. Motivasi puasa adalah menundukkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, "Kau yang berkuasa di atasku. Aku mengakuimu." Puasa itu membuat kita berlutut, bertelut, mengaku dengan lidah kita tanpa dipaksa. Bukan suatu hari nanti ketika Yesus datang kembali, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku karena dipaksa. Mereka gak punya pilihan lagi, malaikat akan menekuk setiap lutut yang tegar tengkuk. Tapi kita puasa itu voluntary atau sukarela, kita datang berkata, "Lord, reign in me." Memerintahlah dalamku. Memerintahlah di dalam hidupku. Itu suatu undangan yang luar biasa. Tahukah Anda, puasa itu mendekatkan Anda kepada kerajaan sorga dalam segala perkara. Puasa membuat Anda dekat dengan yang punya sorga. Karena Anda mengosongkan diri dan mengakui dia. Nah, mari kita mulai terlebih dahulu tahun ini dalam menjalankan talenta dengan mengosongkan diri dulu. Dari segala perasaan hak milik kita atas talenta-talenta itu. Tuhan, Kau yang punya. Pakailah hamba. Itu perkataan yang indah. Pakailah hamba adalah doa dalam puasa yang harus didengungkan berulang-ulang. 21 hari ini. Sekarang sisa 16 untuk kebaktian 2. Pakailah hamba. Baik, yang bicara ini adalah orang biasa atau selebriti.
Orang miskin atau orang kaya yang punya banyak. Puasa membuat kita, bagi yang orang-orang yang punya banyak harta dunia, puasa akan membuat kita void atau di-cancel dari kategori orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Karena puasa mengosongkan diri kita. Tanpa kita harus melepaskan harta kita, kita mengakui siapa yang punya. Puasa membuat kita masuk di kategori yang berbeda. Di kebaktian pertama saya jelaskan di Yohanes 15, nggak usah dibuka di sini. Saya cetuskan saja. Kita diubah jadi hamba, menjadi sahabat Allah. Kita mengerti kenapa Allah memberkati. Kita tahu jelas mengapa Tuhan memberi ini dan itu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum menjalankan talenta, akui dulu. The Lord of the talents. Tuhannya talenta itu, bukan Anda. Tapi Dia. Mulai dengan rasa percaya dan berserah. Kalau Anda tidak bisa berhasil negosiasi sebuah deal, gak usah taruh di hati. Anda sudah berusaha toh? Kan sudah berusaha. Sudah gak usah taruh di hati. Itu bukan milikmu. Kalau uang Anda kecantol sama orang lain, dimakan sama dia, kalau Anda perlu ambil tindak hukum, ambillah tindakan hukum. Karena bukan Anda yang miliki uang itu, Anda harus bertanggungjawabkan suatu hari nanti satu talenta itu di tangan Anda, termasuk keuangan. Tuhan akan tanya, apa yang telah kau lakukan dengan keuangan itu? Kalau itu diambil orang, Anda harus mengusahakannya kembali. Jangan pernah bingung antara tanggung jawab dan kasih. Rasanya kok, kalau aku memperebutkan kembali, rasanya kok gak benar ya? Apanya gak benar? Kalau itu hak Anda, perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Perjuangkan. Apa lain cerita nanti jadi berhasil atau tidak, dapat kembali atau tidak, itu urusan nanti. Anda hanya bisa percaya sama Tuhan. Jangan pernah di sini ada yang lemah imannya, nuraninya itu loh nggak kuat. Gini ngerasa salah, gitu ngerasa salah. Kalau Anda tahu bahwa Anda hanyalah orang yang dipercaya, Anda akan hati-hati mengelola segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Asal jangan pakai emosi dan marah-marah. Nah, saya mau jelaskan sedikit di ayat 14 ini. Bahwa kita bukan pemilik talenta itu. Karena itu sekarang kita lihat ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 15 ini menjelaskan kepada kita tentang sifatnya Tuhan. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Sama sekali gak kayak Oprah Winfrey. Kadang-kadang saya juga terus terang di hati, kepingin sih ikut show-show yang begitu. Waktu di LA saya kepingin ikut salah satu show gitu, ternyata penuh. Gak bisa ikut. Saya ikutnya karena hanya ingin pengalamannya. Tapi orang lain ada yang mau ikut itu, kenapa penuh selalu? Karena hostnya itu di endorsement, disponsori oleh banyak orang. Nah kalau ini gak ada di motivasi saya. Saya nggak mengingini, ya. Tapi kadang-kadang terjadi kejutan loh. Oprah Winfrey akan berkata, semua penonton masing-masing dapat 1 mobil. Itu terjadi kan? Itu kasih kendaraan semua. Ada yang dapat apa semuanya? Kalau kita mungkin yang kurang bonafit dapat kipas angin gitu. Ini dapatnya kendaraan, mobil semuanya dengan kuncinya. Wah, seneng sekali, wah gitu ya. Itu keadilan bagi dunia. Oprah is fair. You get a car, she gets a car. Sana dapat mobil, situ dapat mobil yang sama. Kalau enggak gitu, terjadi huru-hara. Ya kan? Tuhan enggak begitu. Tuhan itu just, tapi bukan fair. Anda harus pahami perbedaannya. Susah bahasa Indonesia, sama-sama terjemahnya adalah keadilan. Pernahkah anak Anda berkata, Mami enggak fair. Papa nggak adil. Anak kecil nggak ngerti yang namanya keadilan itu apa. Andai kata saya lagi makan di sebuah restoran, ada 3 waiters atau 3 penunggu, waiter atau pelayan yang melayani saya. Saya mau kasih yang satu tips 20.000, yang satu ngoban 50.000, yang satu 100.000. Jangan marah dong. Kan nggak ada tertulis saya harus kasih berapa selain service charge yang saya sudah bayarkan ke kasir tadi. Saya mau kasih yang itu 20.000, yang mbak satunya 50.000, sama yang satunya itu 100.000, itu urusan saya. Saya tidak harus memberi apa-apa. Tahukah Anda,
Ketika kita puasa nih, kita harus mawas diri mengerti bahwa kita ini tak satu pun layak. Jangankan punya kendaraan, jangankan punya rumah, bukan kontrakan. Ngontrak pun itu berkat. Jangankan punya pekerjaan, jangankan bisa sekolah, jangankan bisa makan 3 kali sehari, kita hidup aja gak layak. Kita hidup gak layak. Kalau kita puasa dengan perasaan layak terlebih dahulu, layak yang gak benar, kita salah. Puasa harus dimulai dengan perasaan tidak layak yang sehat. Bukan tuduhan setan, tapi tahu diri di hadapan Tuhan. Tahukah Anda, jangan pernah kita berpuasa, kata Yesaya 58 dengan mengacungkan jari ke surga dan berkata, "You're not fair." Ketika kita melihat orang lain diberkati lebih, kita dapat 1-2 talenta, sana 5. Sana dapat 5. Jangan pernah tuding. Ketika kita tuding, apapun puasamu tak akan berguna, batal semua. Sekalipun kau tidak makan 40 hari.